Halo, kembali lagi di acara Sport Talk. Kali ini kita akan membahas perjalanan karir, prestasi, dan hobi seorang atlet DKI nih. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri sebagai host acara Sport Talk. Nah, kali ini kita akan membahas obrolan santai seputar dunia olahraga dan kisah inspiratif para atlet muda nih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, atlet basket muda yang keren dan berprestasi. Yuk langsung aja kita sambut Vito. Hai Vito. Halo Kak. Sebelumnya aku ngucapin udah nyempetin waktunya ke acara kami ya. Iya. Balik lagi ke segmen awal perjalanan dan motivasi. Bagaimana sih cara kita memulai perjalanan hobi dan prestasi kita yang beriringan dan mengatur waktu secara balance nih. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin prestasi kamu yang segudang, boleh gak sih ceritain gimana awal mula kamu tuh jatuh cinta banget sama olahraga basket? Jadi ini awalnya pas masih SD sih Kak. Oh, pas SD. Iya. Jadi SD tuh dulu pas pulang sekolah kayak sering ikut main basket sama kakak kelas. Iya. Terus kayak, wih keren nih kayak olahraga ini kayak wow gitu. Makanya kita jadi pengen nyoba, pengen berkecimpung. Iya. Dan akhirnya ya beneran nyemplung kita ke basket. Iya, terus dia difokusin. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya, prestasi dan tantangan. Aku mau nanya nih sama Kak Vito, apa sih tantangan menurut Kak Vito yang berkaitan dengan prestasi dan olahraga basket nih? Ya tantangannya sih yang pertama tadi orang tua. Yang meyakinkan orang tua itu tantangan pertamanya. Terus tantangan selanjutnya tuh kayak niat kita sih. Niat. Untuk improve diri tuh kayak gimana? Nyari-nyari kita di internet gimana sih cara biar bisa jago dribble, jago shooting, ngelatih diri ya, sendiri ngelatih juga. diri gimana biar bisa kayak pemain-pemain nasional. Karena udah gitu. ambis juga udah dari ambis kecil. banget, ambisnya gila makanya. Keren sih, karena kalau dari kecil kita udah pengen sesuatu dan difokusin sampai gede juga bakal jadi. Iya. Tapi kalau ngomongin soal semangat nih Kak Vito kan udah banyak prestasi nih. Apa sih yang paling berkesan menurut Kakak? Jadi salah satu aja lah yang berkesan. Boleh, salah satu boleh. Salah satu yang berkesan itu Red Bull Nasional 2022. Wow, boleh diceritain gak sih? Ya jadi itu kan lawannya kita ya kan nasional ya, lawan dari perwakilan Jawa Tengah, Surabaya gitu-gitu kan. Nah, di pertandingan itu kayak yang bikin berkesan tuh karena setelah tanding itu ada JKT. Oh iya? Iya, aku suka banget sama JKT kan. Dan kebetulan nama aku Graciano. Oh, iya. oke. Ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Jadi kayak terus? pas aku main di sana dan gor itu kan penuh banget. Satu gor tuh nyorakin nama aku karena nama aku mirip sama Gracia. Iya, Nama aku Graciano. Jadi kayak wow, seru banget dan rasanya tuh berkesan gor banget. tuh ya gor tuh geter gitu rasanya. Makanya itu berkesan banget sih sampai sekarang. Itu one of the best experience aku. Dan selalu bakal nginget itu. Selalu. Wah, keren banget. Aku salut deh dengarnya. Tapi pasti nggak gampang ya Kak. Ada nggak sih tantangan yang paling berat menurut Kakak selama jadi atlet? So far ya, sampai sekarang tantangan terberat aku tuh pas masih di zaman SMA. Jadi SMA aku tuh kan sekolah atlet kan. Iya. Kita di sana setiap hari dari pagi sampai sore. Dan kita mes kan di sana asrama. Kita latihan pagi sore setiap hari. Itu tuh yang dari awalnya kita kayak basket banget nih. Setelah di sana tuh kayak capek juga ya kita jadi atlet. Udah mulai jenuh dan ngerasa kayak butuh rest deh terkadang, kayak suntuk, pengen nyoba olahraga lain. Makanya kayak, dan selain tantangan itu sih ada juga kayak mungkin sama pelatih ya, kan nggak semua pelatih cocok sama kita, gaya main kita. Iya, makanya tantangan terbesar sih ya selain di SMA itu ya sama pelatih menyesuaikan diri juga, perlu menyesuaikan diri itu penting banget sih. Oke, segmen selanjutnya itu ada hobi di balik lapangan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kita punya hobi, sebelumnya tuh kita ada sesuatu passion yang beneran kita pengen tapi nggak kesampaian. Menurut Kakak itu gimana sih? Di aku kesampaian sih. Kesampaian. Boleh diceritain nggak? Selain basket, aku tuh paling suka nge-gym. Oh iya? Lalu? Awalnya tuh karena dikatain kurus kan. Makanya aku kayak menyemangati diri. Aku harus nge-gym deh buat ngubah badan aku gitu kan. Nah, semenjak itu aku nge-gym sampai sekarang sih hampir tiap hari. Jadinya itu hobinya selain basket nge-gym, tapi balance banget sih ya Kak. Dari atlet nge-gym juga itu sesuai banget sih. Sesuai banget dan sesuai banget sama jalannya. Wah, unik banget ya Kak. Tapi kalau aku boleh tahu nih, pengalaman Kakak berkaitan dengan gym itu ada gak sih?
Wah kebetulan ada sih. Boleh Jadi, diceritain gak sih? Iya. Emang awalnya kan kita cuma nge-gym untuk gedein badan kan. Ya, iseng-iseng lah. Suatu hari tuh kayak pas lagi nge-gym, tiba-tiba ada orang gym nyamperin aku kayak, kayaknya badan kamu cocok deh buat kita ikut kontes binaraga. Wow. Kayak, aku awalnya kayak di pikiran aku kan kayak, wah binaraga aderai gue gitu kan. Terus kayak, aduh, emang bisa? Oh iya. masih galau lah ya. Akhirnya, coba aja Vito, mungkin inilah ada kesempatan di sana. Akhirnya aku coba di sana. Dan ngeyakinin itu kalau pasti bisa ya. Pasti bisa. Dan untungnya sih pas tanding awalnya kaget kayak, wah ini orang badannya gede-gede banget. Jadi aku ikut di kelas yang paling bawah lah karena aku emang masih pemula kan. Iya. Nah akhirnya pas kita main tuh ada 70 orangan lah di sana. Aku kaget, aku di posisi 12. Karena belum terbiasa. Iya belum terbiasa, tapi aku di posisi 12 tuh menurut aku kayak wow, ternyata itu udah keren bisa. banget Itu sih keren ya banget kalau bagi dari aku ya. pribadi. Itu jadi ajang pembuktian sendiri lah, selain basket ternyata aku bisa lah yang lain. Iya bisa gitu. yang lain, gak cuma di satu bidang doang, ternyata di bidang lain kamu juga menguasai. Iya. Oke, segmen terakhir, ada nggak sih pesan buat teman-teman muda di luar sana yang lagi berjuang untuk prestasi dan hobinya? Oke, dari aku sih buat siapapun di luar sana yang lagi mengejar cita-citanya, mau di olahraga, di bidang-bidang lain juga semangat 100%. Lakuin apapun itu dengan 100% dengan hati kalian. Percaya sama aku, apapun yang kalian inginkan pasti itu terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Dan usaha tuh nggak bakal mengkhianati hasil sih dari aku. Intinya harus percaya sama diri sendiri. Harus percaya, itu paling penting, modal utama kita percaya diri. Wah, luar biasa banget nih. Makasih banyak ya Kak Vito udah sempetin dan sharing pengalaman keren kamu di sini. Thank you Kak. Dan buat kalian semua yang nonton, jangan lupa terus dukung atlet muda Indonesia dan kejar mimpi kalian juga nih kayak Kak Vito. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Sport Talk, cerita di balik prestasi. Bye-bye. Bye-bye. Oke, segmen selanjutnya itu ada hobi di lapangan. Hobi di balik lapangan maksudnya, ulang dong. Oke, lanjut ke segmen terakhir. Ada nggak sih Pris terakhir? Basket, terus dari situ tumbuhlah rasa kayak gua ulang kita main-main doang kan. Nah Nggak apa-apa, ulang. Gue juga salah. Ulang.